Saudara, ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta menyisakan segudang tanya. Terduga pelaku yang merupakan seorang siswa dan kini berstatus anak berkonflik dengan hukum disebut oleh polisi tidak terafiliasi dengan jaringan teroris tertentu. Namun ironis, 7 bom rakitan yang menjadi bukti sahih ganasnya ledakan yang mengakibatkan 96 orang terluka. Lalu apa sesungguhnya motif sang anak meledakkan bom di dalam sekolah? Benarkah ada latar belakang perundungan atau justru ini adalah bukti nyata ancaman paparan radikalisme di dunia maya? Inilah episode ke-49 di Info Investigasi. Saya Di Putra Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari SMA Negeri 72 Jakarta. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta 1 minggu usai insiden ledakan. Kalau boleh saya izin untuk lihat ke dalam? Tidak bisa, Pak. Saudara, bisa Anda lihat itu sepertinya adalah kubah masjid ya, yang memang kondisinya tidak utuh. Apakah ini kemudian dipengaruhi oleh faktor ledakan yang terjadi kala itu? Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam apakah sudah diperbaiki, saudara. Terduga pelaku yang saat ini berstatus anak berkonflik dengan hukum melakukan peledakan karena ditemukan mengalami perundungan. Menurut saya sepertinya tidak seperti itu. Tapi saya tetap menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Itu kenapa itu? Kenapa nak? Astagfirullahaladzim. Ini kandungnya nih. Mungkin jaraknya itu cuma 40 cm dari bom ledakan. Melihat anak saya kondisinya, saya aja tidak mengenalin itu muka anak saya tuh. Ini beberapa tulisan upaya anak bapak berkomunikasi secara langsung. Tolong mah ya diusut kenapa Apis bisa begini. Kepada anak-anakku sayang, anak-anakku tercinta, kamu yang masih sakit, nak, sabar ya. Dan mudah-mudahan cepat sembuh ya, nak ya. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan. Artinya konten yang berunsur kekerasan ataupun negatif lebih banyak. Jauh lebih banyak. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Karena begitu kita nyari konten terhadap misalnya kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah konten-konten kekerasan. Yang sudah pasti ini adalah akumulasi dari kebutuhan-kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Jadi ketika anak ini tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan di lingkungan terdekatnya, dia akan mencari di luar sana. Saudara, saya tiba di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Prihatin, Kelapa Gading Barat, ataupun tepatnya di Kompleks TNI Angkatan Laut, yang menjadi lokasi dari SMA Negeri 72 Jakarta berada. Bisa dilihat di pelang ini, saudara, 50 meter ke dalam adalah SMA Negeri 72 Jakarta yang kita tahu pada tanggal 7 November 2025 terjadi insiden ledakan yang sedikitnya membuat 96 orang terluka. Dan sebelumnya juga polisi sudah melakukan sejumlah proses untuk kemudian mendalami apa yang sesungguhnya terjadi. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta 1 minggu usai insiden ledakan pada tanggal 7 November 2025 terjadi. Sebelumnya juga polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah digital video recorder yang merekam dengan jelas situasi sebelum dan juga saat ledakan kala itu terjadi. Pada pukul 06.28 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku yang kini berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH dibonceng ayahnya memasuki SMA N 72 Jakarta menggunakan seragam, menggendong tas merah, dan menenteng tas biru. ABH sempat berpapasan dan bertegur sapa dengan wanita yang diduga seorang guru.
Lalu pada pukul 11:44, ABH terlihat memasuki pintu masjid bagian depan, lalu aktivitasnya tidak tertangkap lagi oleh kamera CCTV. Pada pukul 12:05, ABH sudah melepas seragamnya, mengenakan celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan. Tak lama berselang terlihat cahaya merah keluar dari masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap putih. ABH tampak berlari menjauhi masjid. Pukul 12:20 dari pantauan CCTV, para siswa lari berhamburan meninggalkan masjid. ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Saya akan mencoba lebih jauh apakah saya bisa masuk atau tidak, karena informasinya sampai dengan saat ini proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring, saudara. Izin Pak, Dipo Pak dari Kompas TV Pak. Ya. Kalau boleh saya izin untuk lihat ke dalam? Tidak bisa Pak. Oh tidak bisa? Karena belum ada perintah untuk masuk ke dalam dari media Pak ya. Kalau lihat dari jauh boleh Pak? Boleh ya, saya izin lihat ya Pak ya. Saya akan tunjukkan saudara ini kondisi di dalam SMA Negeri ya, 72 Jakarta. Memang tidak ada aktivitas resmi dalam arti bahwa kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Mobil sahabat perempuan anak bisa dilihat dari jauh. Mungkin kamera bisa menunjukkan itu mobil, salah satu mobil yang digunakan untuk proses konseling mungkin ya. Saudara, saya masih berada di depan persis dari SMA Negeri 72 Jakarta dan saya berkesempatan untuk bertemu dan berbincang secara langsung dengan Kepala Sekolah SMA 72 Jakarta dengan Bu Teti. Bu Teti, terima kasih untuk waktunya Bu. Sebelumnya tentu kami mengucapkan turut prihatin Bu atas musibah yang kemudian menghampiri SMA Negeri 72 Jakarta. Saya ingin konfirmasi Bu, untuk saat ini kegiatan belajar mengajar apakah sudah dilakukan seperti biasa atau bagaimana? Pembelajaran seluruhnya masih dalam bentuk PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang mana 2 hari pertama itu anak-anak masih didampingi psikolog untuk memperoleh semacam trauma healing. Trauma healing? Ya. Apakah ada rencana mungkin dalam waktu dekat akan kembali melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka, Bu? Ya, kami tentu lebih menginginkan belajar secara tatap muka karena itu menurut orang tua, apalagi yang tadi datang tuh komite sekolah, mereka menginginkan agar anak-anaknya cepat belajar dan mungkin itu bisa membuat mereka cepat melupakan kejadian apapun. Oke, tentu yang kita dukung, support bersama adalah satu, pemulihan dari para korban, kedua adalah pemulihan psikis dari para siswa kita yang kemudian bersekolah di sini. Saya ingin tanyakan Bu, untuk trauma healing sendiri, metode seperti apa? Saya mendapat informasi bahwa, mohon maaf, masjid yang kemudian saat itu jadi lokasi ledakan juga dipugar, betul demikian Bu? Iya, memang sudah ada langsung pemugaran yang dilakukan oleh tim dari kepolisian yang mungkin mereka melihat langsung kondisinya saat itu. Dan yang pertama itu memang psikolog itu melihat orang pertama yang paling memang harus juga memperoleh trauma healing adalah kami, karena kami itu yang akan membimbing anak-anak. Kalau kaminya dalam keadaan lemah, ya masih trauma juga agak sulit. Tentu para siswa tidak akan bisa belajar ketika gurunya memang tidak dalam kondisi baik. Saat ini kondisi para guru mayoritas seperti apa? Nah ini masih sedang dalam healing ya. Mereka memang perlu didampingi sebentar gitu ya. Kita kaget, nggak nyangka, terus akhirnya mereka juga turut membantu menggendong dan menuntun para korban dan melihat langsung itu. Karena mau tidak mau ketika situasi terjadi, para guru yang menjadi garda terdepan menyelamatkan siswa. Betul. Mungkin, mohon maaf Bu, tanpa bermaksud untuk kemudian mengingatkan kembali memori itu. Saat itu Ibu juga ada di dalam? Iya, saya ada di sekolah karena sambil menunggu bapak-bapaknya sedang sholat Jumat.
Nah, saya melakukan penilaian kepada guru-guru yang perempuan. Jadi karena ada penilaian, karena kita mau akhir tahun ya, gitu. Untuk kelas 3 saat itu memang masuk, Bu, atau Iya, masa apa? nggak ada diliburkan. Setelah terakhir itu kan TKA. Hari Kamis, Rabu Kamis itu TKA. Nah, tapi mungkin ada yang memilih meliburkan dirinya dengan memang mereka konfirmasi orang tuanya, anaknya izin gitu ya. Izin ya Bu ya? Iya. Tapi secara umum informasi dari polisi bahwa situasi di SMA 72 ini sudah aman, Bu? Situasinya menurut hasil pemeriksaan dari tim Gegana dan dari Puslapor sendiri menyampaikan bahwa sudah bersih, ya. Sudah aman dari, mohon maaf, potensi adanya ledakan kembali. Iya. Saya izin konfirmasi, Bu, bahwa tadi saya sempat mencoba untuk izin masuk, tapi memang tidak diizinkan oleh pihak TNI Angkatan Laut. Mungkin ada alasan khusus? Iya, tentu Angkatan Laut menjaga ya jangan sampai ada pihak lain yang masuk ke sini, di mana kita harus menciptakan suasana dalam sekolah itu bersih, juga situasinya terasa kondusif ya, tidak ada seperti sesuatu yang menakutkan, hanya yang peristiwa itu aja. Makanya saya kaget sekali 3,5 tahun memimpin, baru ini kejadian. Mohon maaf, Bu, saya harus tanyakan karena ini menjadi diskusi liar di publik. Apakah betul bahwa terduga pelaku yang saat ini status anak berkonflik dengan hukum melakukan peledakan karena ditemukan mengalami perundungan? Kalau menurut saya sepertinya tidak seperti itu ya. Seperti? Tapi saya tetap menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Jadi saya nggak mau gegabah ya untuk menyampaikan tidak. Tetapi selama ini bahkan yang terakhir itu TKA, kita dipuji ini sekolah di Angkatan Laut, anak-anaknya sopan, anak-anaknya ramah gitu ya. Jadi dari situ saja kita melihat bagaimana sih karakter anak-anak di sini. Karena tentu kita dukung bahwa kegiatan belajar mengajar ini kembali tatap muka. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada para siswa ataupun orang tua? Ya, kepada anak-anakku sayang, anak-anakku tercinta, kamu yang masih sakit dan terbaring, nak, sabar ya. Saya percaya dengan kamu sedang sholat itu bukan hal yang main-main ya. Itu kamu menunjukkan ketaatan kamu sama Tuhan, anak yang soleh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya nak ya. Untuk anak-anakku juga yang saat ini mungkin kamu sedang dalam perasaan yang berat ya. Mudah-mudahan cepat terhibur. Kita sama-sama saling menghibur ya. Mudah-mudahan kami juga cepat melupakan apa yang pernah terjadi. Kita doakan semua yang terbaik untuk siswa, murid, orang tua, dan juga tentu para guru agar bisa kembali bersekolah seperti biasa. Bu Teti Helena, terima kasih untuk waktunya, Bu. Hasil penyelidikan kasus ledakan bom di SMA AN 72 Jakarta, polisi menyebut total ada 7 bom rakitan. 2 bom meledak di dalam masjid sekolah dengan temuan 2 kawah ledak, 4 bom berada di kawasan bank sampah, 2 diantaranya sudah meledak, dan 2 lainnya ditemukan dalam kondisi masih aktif. 1 bom lainnya berada di area taman baca dikemas dalam kaleng minuman dan ditemukan bersama sebuah remote control. Akibat peristiwa ini 96 orang menjadi korban, mayoritas mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran. Setelah saya mendapatkan informasi bahwa sumber ledakan utama yang kemudian terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta berada di masjid yang kemudian berada di SMA Negeri 72 Jakarta. Saya akan coba melihat dan juga mencari tahu karena informasinya masjid yang kemudian ada di sekolah ini berada di bagian belakang. Tapi memang sayang saya tidak bisa masuk ke dalam karena dijaga ketat oleh personil TNI Angkatan Laut. Tapi saya akan mencoba melihat secara lebih dekat melalui belakang apakah saya bisa memvisualisasikan kondisi terkini dari sumber ledakan yang kemudian terjadi di sini. Bisa dilihat ya, karena memang ini kompleks TNI Angkatan Laut, memang sekolah SMA Negeri 72 ini berada di lingkungan perumahan warga. Dan ini adalah bagian samping ya. Bagian samping dari SMA Negeri 72 Jakarta yang tentu tidak bisa kami lihat lebih jauh karena temboknya cukup tinggi. Tapi saya akan coba melihat ke belakang apakah bisa sedikit saja melihat situasi yang ada di dalam SMA 72 Jakarta. Masjid di SMA Negeri 72 Jakarta berada di bagian belakang dan ini di sebelahnya juga ada sekolah ya. Cukup banyak sekolah memang di area ini. Saudara bisa Anda lihat itu sepertinya adalah
kubah masjid ya, yang memang kondisinya tidak utuh atau tidak dalam kondisi yang baik. Apakah ini kemudian dipengaruhi oleh faktor ledakan yang terjadi kala itu? Tentu ini kami harus konfirmasi lagi, tapi saya akan coba masuk lebih ke dalam. Susah lagi. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah salah satu sudut di belakang SMA Negeri 72 Jakarta yang kami peroleh informasinya adalah ini bagian kantin dan sangat berhadapan lurus dengan bank sampah yang diduga menjadi lokasi ketika anak berkonflik dengan hukum memencet tombol untuk kemudian meledakkan bom rakitan yang ada di masjid dan melahirkan 2 kali ledakan. Saya akan coba lebih mendekat saudara, karena informasinya untuk daerah Taman Baca bisa ditunjukkan. Mungkin sedikit terlihat bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini adalah Taman Baca yang juga menjadi salah satu lokus ataupun lokasi satu bom rakitan ditemukan aktif tapi memang tidak meledak, dan ditemukan satu remote yang diduga menjadi sumber pemicu ledakan yang kemudian terjadi di masjid. Dan sebelah sini adalah bagian masjid, dan ini adalah bagian dalam masjid ya. Saya akan coba lihat lebih ke dalam apakah sudah diperbaiki saudara. Situasinya memang sudah bersih ya. Informasi juga memang sudah dilakukan pemugaran dan kondisinya sudah rapi, cat-cat juga sudah diperbaiki, termasuk juga karpet yang kemudian digunakan ini sudah dalam kondisi yang baik. Ya lagi, saya aja tidak mengenalin itu muka anak saya tuh, emang saya tidak mengenalin pada saat itu.